menghindari terjadinya penyelewengan. Seyogianya kaum laki-laki dibiarkan bebas mencari pekerjaan atau dalam hal bekerja sehingga dirinya bersungguh-sungguh dalam berikhtiar atau mencari atau melakukan pekerjaan. Membatasinya dengan berondongan pertanyaan bernada curiga akan menjadikan jiwanya tertekan dan kepribadiannya memudar. Seorang wanita cerdas tak akan mau mengintervensi dan menghabiskan waktunya untuk mengawasi pekerjaan suami. Sebab itu hanya akan mengkerangkeng kebebasannya. Pengawasan pihak istri semacam itu akan mengakibatkan suami Anda bersikap serba salah. Lebih dari itu, dirinya akan nekat melakukan pekerjaan yang bertolak belakang dengan yang seharusnya dikerjakan, sehingga dapat mengganggu ketenangan dan kebahagiaan rumah tangga. Seorang lelaki cerdas tidak memerlukan orang lain untuk mengawasi pekerjaannya. Sebab sebelum melakukan pekerjaannya, ia terlebih dulu akan melakukan perhitungan dan penelitian yang cermat, yang kemudian dirumuskan dalam sebuah program khusus. Dengan begitu, ia sanggup membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang tidak, mana teman, mana musuh. Namun pada kenyataannya, tidak setiap laki-laki sanggup melakukan hal itu. Sebagian kaum lelaki hanya memiliki kecerdasan yang pas-pasan dan sangat gampang percaya terhadap segenap informasi yang disampaikan kepadanya. Dengan demikian, dirinya akan sangat mudah dipengaruhi orang lain, termasuk oleh pihak musuh. Hanya dengan mengenakan pakaian teman atau maksudnya pura-pura menjadi sahabat, para musuh sudah bisa menipu dan menaklukkannya. Sekarang ini masyarakat kita dipenuhi para penipu yang sering memperdaya seseorang yang tingkat kecerdasannya pas-pasan atau lugu. Mereka bertujuan agar orang-orang lugu tersebut menjalani kemaksiatan hidup yang telah mewabah dalam masyarakatnya. Coba kita perhatikan sanak saudara kita masing-masing. Pasti di antara mereka terdapat orang-orang yang taraf pendidikannya sangat minim, sehingga bisa menjadi santapan empuk para penipu. Sebenarnya mereka tidak ingin tertipu dan berusaha untuk menghindari kesesatan serta penyelewengan. Namun lantaran keluguan serta kebersahajaan, mereka pun mengalami kesulitan luar biasa untuk keluar dari persoalan ini. Berdasarkan semua itu, mereka perlu diawasi dan dibantu untuk membedakan mana yang benar dan mana yang keliru. Seyogianya yang mengemban tugas ini adalah pihak istri. Seorang istri yang cerdas dapat membantu pekerjaan suaminya dengan baik dan benar, sesuai perintah Allah dalam kitabnya dan sunnah para imam suci. Akan tetapi patut digarisbawahi bahwa semua itu harus dilaksanakan dengan cara yang santun. Maksudnya, jangan sampai bantuan yang Anda berikan menyertakan kesan bahwa Anda bermaksud mengatur suami. Jangan sampai pula Anda melontarkan perintah atau larangan yang bersifat langsung. Sebab itu tidak akan membuat laki-laki tunduk patuh. Sebaliknya, malah akan menjadikan dirinya bertindak kasar dan tetap melakukan kegiatan terlarangnya. Dalam hal ini, yang dimaksudkan dengan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh dan tanpa disadari pihak suami. Namun ingat, usaha ini hanya dilakukan kepada suami sebagaimana telah kami sebutkan, yang berhati bersih dan lugu, yang bisa menjadi santapan empuk para penipu. Apabila suami Anda pulang terlambat sekali dua kali dari kebiasaan, sebaiknya Anda menganggap itu sebagai sesuatu yang lumrah, sebab boleh jadi itu dikarenakan dirinya terpaksa harus menuntaskan pekerjaan kantornya. Namun, kalau keadaan tersebut terus berlanjut, Anda harus mencari tahu tentangnya. Sungguh, ini amatlah sulit dilakukan lantaran untuknya diperlukan kesabaran, ketenangan, serta kecerdasan tanpa diiringi teriakan serta jeritan histeris. Bila tidak juga memperoleh jawaban, Anda dapat mempertanyakannya kepada sang suami dengan cara lemah lembut, serta dengan menggunakan kata-kata yang tidak menyinggung perasaan. Kalau ternyata suami Anda tengah dibelit persoalan tertentu, dirinya akan berusaha keras untuk terlibat dalam penyelesaiannya. Adapun jika keterlambatannya disebabkan kerja lembur atau pelajaran tambahan, kalau suami bersekolah lagi, senantiasalah memotivasi suami untuk tetap melakukan semua itu. Dalam benak Anda hanya ada satu harapan, yaitu suami Anda mengetahui serta merasakan bahwa di belakang dirinya terdapat seorang wanita yang selalu menginginkan kebaikan dan kemajuan dirinya.
Untuk menggapai tingkatan ini jelas diperlukan taufik Allah, kesabaran, serta budi pekerti yang luhur. Dan kalau sanggup meraih kedudukan ini, maka Anda bukan cuma menjadi istri, namun juga menjadi teman sejati suami Anda. Seorang istri yang sering memergoki suaminya memasuki tempat-tempat maksiat dan berkumpul bersama para penari wanita yang memang profesinya melencengkan orang lain dari jalan kebenaran, harus segera bermusyawarah dengan sejumlah orang tua berpengalaman yang dianggap mampu memberikan jalan keluar baginya. Itu diupayakan agar kelakuan suaminya tidak semakin menjadi-jadi. Kalau itu dilakukan dengan bersungguh-sungguh, berarti ia memang bermaksud menjaga keluarganya dari kehancuran. Adapun kalau tidak atau yang dilakukan dengan setengah hati, tak ada lain kecuali keburukan hiduplah yang bakal menghantamnya. Menghadapi keadaan ini jelas diperlukan kecerdasan, keahlian dan ketabahan, di samping tekad bulat untuk menjauhkan diri dari egosentrisme, sikap kepala batu, serta perselisihan dan perdebatan. Dalam hal ini, ada baiknya seorang istri segera mencari penyebab mengapa suaminya sering absen dari lingkungan keluarga dan gemar mendatangi tempat maksiat. Semua itu harus dilakukan dengan cermat, teliti dan adil, dengan mengintrospeksi diri serta lingkungannya. Sebab, boleh jadi penyebab kaburnya suami dari lingkungan rumah tak lain dari keadaan rumah yang serba semrawut. Sang istri tidak memperhatikan pakaian serta perhiasannya, terasa keringnya kasih sayang, makanan yang disajikan tidak memenuhi selera, atau terabaikannya kebutuhan suami. Keadaan semacam ini pada gilirannya akan membekukan hubungan suami dengan keluarga di rumahnya. Sang suami hanya akan hidup di alam fantasi serta imajinasinya sendiri, dan mulai gemar mengunjungi tempat-tempat hiburan demi mengendurkan tekanan jiwa yang dipicu kedunguan istrinya, sekaligus demi meregu kasih sayang yang sebenarnya palsu dan bersifat sesaat yang tidak diperoleh di rumahnya. Setiap laki-laki pasti ingin meregu kasih sayang serta kelembutan istrinya. Dari waktu ke waktu, dirinya amat ingin mendengar lisan istrinya mengucapkan, "Saya sangat mencintai Anda. Keberadaan Anda jauh lebih berharga ketimbang saya." Kalau Anda melakukan itu, niscaya Anda akan menjauhkan dirinya dari tempat maksiat dan perkumpulan penari wanita. Boleh jadi jiwa seorang lelaki begitu rapuh, sehingga hanya disebabkan sebuah persoalan remeh saja, dirinya langsung kabur dari lingkungan keluarga. Biarpun begitu, istrinya tidak boleh berputus asa menghadapi perilaku suaminya itu. Sebaliknya, ia justru harus membantu dengan penuh kesabaran serta kecerdikan beraroma kelembutan dan kasih sayang suaminya untuk segera keluar dari himpitan persoalan tersebut. Ya, menjaga dan mengasihi suami merupakan tanggung jawab para istri. Rasulullah bersabda, jihadnya perempuan adalah terus membenahi tabaulnya. Berprasangka buruk. Tentu tidak jadi soal kalau seorang wanita selalu mengawasi suaminya lantaran didorong rasa cinta yang begitu mendalam. Namun janganlah itu dilakukan secara kelewatan karena bisa mendorong timbulnya prasangka buruk dan rasa was-was yang benar-benar tidak masuk akal. Berprasangka buruk tanpa sebab merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Kalau itu terus dibiarkan, jangan salahkan siapapun kalau kelak keharmonisan keluarga menjadi rusak dan sirna. Penyakit semacam ini amat sulit disembuhkan. Dan sayangnya kaum wanita banyak yang terjangkit penyakit ini. Wanita yang suka berprasangka buruk mengira suaminya telah berkhianat dengan berbagai cara, benar ataupun tidak. Berikut ini adalah kalimat-kalimat yang acap kali terlontar dari mulut para istri yang gemar berprasangka buruk. Suami saya ingin atau mungkin sudah menikahi janda itu. Mengapa ia selalu berbicara lembut kepada sekretarisnya? Kayaknya ia menyukai perempuan bernama Fulanah, sehingga sering pulang terlambat. Ia sering berbincang-bincang dengan sejumlah wanita sehingga menjadikannya tidak lagi menyukai ajakan saya untuk mengobrol. Perempuan bernama Fulanah itu sangat menghormatinya, dan ini merupakan bukti bahwa keduanya telah terjalin hubungan khusus. Saya menemukan jepit rambut wanita di mobilnya. Itulah buktinya bahwa suami saya punya kekasih lain. Wanita yang menulis surat untuknya beberapa hari lalu tak lain dari istri simpanannya. Pujian terhadap suami saya yang dilontarkan wanita itu di depan umum
merupakan bukti adanya hubungan khusus di antara mereka berdua. Saya tidak diizinkan membaca surat-suratnya. Bukankah ini dimaksudkan agar saya tidak mengetahui surat-surat cintanya? Seorang teman perempuan saya memberitahukan bahwa suami saya memasuki sebuah rumah yang menurut seorang penjual kacang dihuni seorang wanita berambut pirang, bermata indah dan bertubuh tinggi. Iya, suami saya sudah punya istri selain saya. Kaum wanita yang selalu berprasangka buruk akan gampang membenarkan dan mengabsahkan sikap permusuhan terhadap suami masing-masing. Celakanya lagi, mereka beranggapan bahwa prasangka buruk tersebut merupakan reaksi yang wajar muncul atas pengkhianatan yang dilakukan suaminya. Wanita yang selalu meragukan suaminya pasti akan selalu berprasangka buruk. Ia akan menuduh suaminya sering berkata bohong berdasarkan tolok ukur imajinasinya sendiri atau bukan fakta. Dan pada saat seseorang mau mendengar dan membenarkan keluhan khayalinya itu, maka lambat laun menggumpal keyakinan di lubuk hatinya bahwa apa yang dibayangkan selama ini memang benar dan nyata adanya. Apalagi jika orang tersebut juga membeberkan sejumlah kisah seputar sejarah pengkhianatan kaum lelaki terhadap kaum wanita. Pada saat itulah, sang istri mulai terprovokasi untuk melakukan pembangkangan dengan tidak memperdulikan keadaan rumah, suami, anak-anak, pakaian, dan makanan. Selain itu, ia juga mempunyai pekerjaan baru, yaitu menguntit dan mengawasi suaminya. Dengan sembunyi-sembunyi, ia sering membaca surat-surat dan mengikuti gerak-gerik suaminya. Kelak, dirinya akan mengajukan semua itu sebagai bukti kuat atas pengkhianatan yang dilakukan suami. Padahal, dengan bersikap seperti itu, seorang istri tengah menghancurkan kehidupan keluarganya, dirinya sendiri, suami, dan anak-anaknya yang tidak berdosa. Perbuatan tersebut niscaya akan mengeruhkan kejernihan mata air kasih sayang yang mengalir dalam kehidupan keluarganya. Lebih aneh lagi, si wanita tidak mau menerima segenap bukti yang bertentangan dengan isi tuduhannya kepada sang suami. Bahkan, dirinya tidak sudi menerima sumpah suaminya. Sungguh, wanita semacam ini menderita penyakit jiwa yang amat parah, sehingga menjadikannya begitu keras kepala. Wahai pembaca yang budiman, Anda sekalian tentu banyak menjumpai orang berwatak seperti itu. Dan dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi sejumlah kisah dengan Anda, yaitu seorang wanita berkata di pengadilan agama. Kalian jangan kaget karena sikap saya yang kaku dan tidak kenal kompromi untuk meminta suami saya menceraikan saya. Walaupun kami telah dikaruniai 3 anak, saya bersikap seperti ini lantaran saya terlebih dulu mencari tahu tentangnya dan sekarang saya telah yakin bahwa ia telah mengkhianati saya. Beberapa hari lalu, saya melihatnya pergi ke tukang cukur rambut, ditemani seorang wanita cantik. Jelas, wanita yang menjadi teman kencannya itu dilahirkan pada bulan Mei. Setiap bulan saya membaca majalah yang membuat masalah horoskop atau perbintangan. Saya seringkali membaca bahwa bintang suami saya sangat selaras dengan orang yang dilahirkan pada bulan Mei. Adapun saya dilahirkan pada bulan Februari. Karenanya, bagaimana mungkin suami saya dapat cocok dengan saya? Apalagi setelah saya merasakan bahwa cintanya telah berubah. Tidak lagi seperti dulu. Suaminya kemudian berkata, "Istriku, beritahukan kepadaku, gerangan apa yang telah aku perbuat. Majalah-majalah tersebut telah mengguncang pikiranmu dan menghembuskan kebohongan yang terus menghantuimu setiap hari." Wahai majelis hakim yang terhormat, pemikiran yang tertuang dalam majalah itu telah merusak masa depan saya dan anak-anak saya. Kalau saja dimuat informasi yang menyatakan bahwa bintang saya pekan ini bakal menghasilkan banyak uang, niscaya saya akan dihantam malapetaka yang amat besar. Istri saya pasti akan menanyakan di mana uang yang dikatakan majalah horoskop itu. Saya ingin menyatakan bahwa wanita ini tidak akan bersikap seperti dulu lagi, kecuali kalau kami bercerai. Seorang laki-laki berkata di hadapan majelis hakim, "Peristiwa itu terjadi sebulan lalu, sewaktu saya pulang dari undangan teman dengan mengendarai mobil. Dalam perjalanan pulang, saya mengantarkan pulang teman saya beserta istrinya. Di pagi hari sebelum saya pergi ke kantor, istri saya minta diantarkan ke rumah orang tuanya. Saya mengabulkannya. Di tengah perjalanan,
Secara tidak sengaja ia melihat kursi belakang dan menemukan jepitan rambut wanita tergeletak di situ. Ia pun bertanya, "Jepit rambut siapa ini?" Saya kaget dan gelisah dengan pertanyaan itu. Saya pusing memikirkan asal-muasal jepit rambut tersebut. Sayangnya, saya juga lupa menceritakan kepadanya bahwa kemarin saya mengantar pulang seorang teman beserta istrinya. Setelah mengantarkan istri saya ke rumah orang tuanya, saya langsung pergi ke kantor. Nah, sore hari ketika saya hendak menjemput istri di rumah orang tuanya, salah seorang keluarganya memberitahukan bahwa istri saya menolak pulang. Saya menanyakan mengapa dirinya tidak ingin pulang. Jawaban yang saya dengar sungguh mengejutkan. Istri saya mengatakan agar sebaiknya saya hidup bersama wanita yang jepit rambutnya tergeletak di jok belakang mobil saya. Seorang wanita muda berkeluh kesah di depan majelis hakim. Suami saya setiap malam selalu terlambat pulang dengan alasan dirinya harus lembur. Itu membuat saya gelisah dan marah. Kegelisahan saya bertambah sewaktu seorang wanita mengatakan bahwa suami saya telah berbohong. Yang sebenarnya, kata si wanita itu, suami saya tidak pergi ke kantor malam hari, melainkan ke tempat lain untuk bersenang-senang. Informasi ini membuat saya berprasangka buruk terhadap suami saya. Sejak itu, saya merasa tidak tahan lagi hidup bersama laki-laki yang suka membohongi saya. Mendengar itu, suaminya lantas meletakkan sejumlah surat resmi di atas meja para hakim dan meminta agar hakim berkenan membacakannya dengan suara keras agar didengar istrinya. Semua itu dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa dirinya tidaklah berbohong. Kemudian hakim membacakan surat-surat resmi tersebut yang diantaranya menjelaskan bahwa kepala kantor meminta suaminya untuk melanjutkan pekerjaan atau melembur mulai dari pukul 4 sore hingga pukul 8 malam. Sementara, surat-surat lainnya memaparkan tentang keikutsertaan dirinya dalam sejumlah rapat. Wanita muda ini merasa penasaran dan menatap surat-surat resmi tersebut dengan mata kepala sendiri. Belum selesai membacanya, ia berkata, "Aneh, padahal setiap kali suami saya terlelap di malam hari, saya menyelidiki dan memeriksa kantong-kantong pakaiannya. Namun saya tidak pernah mendapatkan sehelai pun surat seperti ini. Barangkali ia menyimpan surat-surat itu di kantornya?" Jawab sang hakim. Akhirnya, laki-laki tersebut mengatakan, "Sesungguhnya prasangka buruk istri saya telah menjadikan rasa kantuk saya hilang. Ia telah menyakiti hati saya. Karenanya saya yakin istri saya sudah tidak siap lagi melanjutkan perjalanan suci ini bersama saya." Laki-laki itu kemudian terdiam sejenak ketika mendengar istrinya mulai menangis, memohon maaf, dan mengajaknya pulang ke rumah bersama-sama. Beberapa kisah yang saya kemukakan di atas seringkali terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Sungguh sial keluarga yang mengalami kejadian seperti itu. Kelak, anak-anak yang dibesarkan di dalamnya akan tumbuh dengan hati yang keras. Setiap hari mereka tidak menyaksikan apapun kecuali pertengkaran ayah ibunya. Karenanya, bagaimana mungkin anak-anak dapat tumbuh dengan wajar kalau memilih untuk tetap bertahan hidup bersama di tengah-tengah situasi rawan perselisihan? Maka mereka akan tersiksa seumur hidup. Kalau bercerai, keduanya pasti akan memikul berbagai persoalan pasca perceraian. Katakanlah sang suami mencari pasangan atau istri baru yang kebetulan tidak tergolong orang yang mudah berprasangka buruk. Namun, apakah ada jaminan bahwa istri baru tersebut juga tidak memiliki kekurangan lain yang boleh jadi jauh lebih buruk? Belum lagi soal ketidakcocokan anak-anak terhadap istri barunya itu, sehingga meniscayakan munculnya masalah baru di luar perkiraannya. Lelaki yang menyangka dirinya bakal hidup bahagia bersama istri baru, kalau dirinya menceraikan istrinya yang suka berprasangka buruk, adalah lelaki yang berpikiran dangkal. Ideal semacam itu jarang sekali terwujud. Dalam pernikahan keduanya, ia pasti akan menghadapi berbagai problem dalam bentuknya yang lain. Begitu pula dengan pihak wanita atau istri. Perceraian apapun alasannya, tidak akan menjadikan dirinya berbahagia. Seorang wanita yang menuntut cerai kepada suaminya sebagai wujud pembalasan dirinya terhadap kelakuan sang suami, seyogianya mengetahui bahwa dirinya telah menciptakan keputusasaan dan kesengsaraan bagi dirinya sendiri, sadar ataupun tidak. Sebab,
Boleh jadi perceraian itu justru akan menyebabkan dirinya menjanda seumur hidup dan jauh dari nikmat kasih sayang serta kecintaan anak-anaknya. Kalaupun menikah lagi, apakah ada jaminan bahwa laki-laki kedua tersebut lebih baik dari yang pertama? Berdasarkan semua itu, saya berpendapat bahwa krisis kehidupan semacam itu tak bisa disudahi dengan pertengkaran, permusuhan, atau bahkan perceraian. Cara terbaik dan aman untuk mengatasinya hanyalah dengan meninggalkan egoisme dan berlapang dada. Dalam bermuamalah, setiap muslim niscaya akan memilih cara yang mudah dan efektif, bukan cara yang serba sulit dan menyulitkan, dengan menyertakan akal sehat, akhlak yang luhur, dan perilaku nan mulia. Dalam kehidupan rumah tangga, seorang laki-laki memikul tanggung jawab terbesar terhadap anak dan istrinya. Dengan begitu, kunci penyelesaian dari setiap persoalan yang muncul di tengah-tengah keluarga berada di tangannya. Wahai Tuan yang terhormat, walaupun seringkali berprasangka buruk dan meragukan diri Anda, namun istri Anda tetap mencintai Anda. Dirinya cuma berharap hidup berbahagia bersama Anda dan anak-anak Anda. Ketahuilah, ia takut berpisah dengan Anda dan merasa tersiksa pada saat bertengkar dengan Anda. Pada dasarnya, ia tidak menginginkan masalah ini menjadi rumit. Namun dikarenakan jiwanya tengah sakit, dirinya tidak mengetahui apa yang harus diperbuat. Oleh karenanya, Anda harus memperlakukan istri Anda dengan penuh kasih sayang. Janganlah merasa sakit hati terhadap perbuatannya, sehingga meniscayakan tumbuhnya perasaan dendam dalam hati Anda. Lelaki berakal sehat tidak suka berteriak-teriak dan berdebat, serta tidak akan memusuhi apalagi memukuli orang sakit. Lebih dari itu, dirinya tidak akan mengajukan perceraian ke pengadilan agama. Sang suami sebaiknya berusaha semampunya untuk mengobati istrinya dengan cara terbaik dan jauh dari kekerasan yang justru bisa memperkuat dugaan dan persangkaan buruk sang istri. Perlihatkanlah rasa cinta dan kasih sayang Anda kepadanya. Niscaya ia akan merasakan bahwa hati Anda hanya menjadi miliknya sendiri. Gapailah kembali cintanya dengan cara tidak menutupi surat atau tulisan-tulisan resmi Anda. Percayakanlah dirinya untuk meletakkan semua itu ke dalam laci khusus penyimpanan surat. Janganlah Anda menganggap enteng masalah ini. Sungguh, kalau itu dipraktikkan, kehidupan keluarga Anda bakal tentram dan serba terbuka. Kalau pekerjaan di kantor sudah beres, upayakanlah untuk segera pulang ke rumah. Kalau sesekali harus pulang telat, jelaskanlah kepada istri Anda dengan jujur tentang apa penyebabnya. Janganlah Anda terbiasa berbohong, sebab itu akan kian memperparah prasangka buruk istri kepada Anda. Dalam beberapa hal, ajaklah istri Anda bermusyawarah. Janganlah Anda menutup-nutupi segenap hal yang berkenaan dengan pekerjaan Anda sehari-hari. Jadilah orang yang jujur sekalipun dalam keadaan bergurau. Tanyakanlah kepadanya tentang penyebab timbulnya prasangka terhadap diri Anda, agar Anda dapat menjelaskan kepadanya tentang keadaan yang sebenarnya. Katakanlah Anda seorang laki-laki bersih dan tahu diri yang tidak pernah punya keinginan barang secuil pun untuk mengkhianati istri Anda. Namun Anda harus tahu bahwa prasangka buruk istri tidak muncul begitu saja tanpa bukti. Boleh jadi dalam keadaan tidak sadar, Anda melakukan sesuatu sampai kelewatan atau ifrat, sehingga menjadi hati istri Anda merasakan sesuatu yang janggal dan aneh, yang lama-kelamaan terus membesar dan melahirkan prasangka buruk. Oleh sebab itu, sebaiknya Anda berhati-hati dalam berperilaku demi menghindari munculnya prasangka buruk sang istri. Kalau selama ini Anda suka berlama-lama berbincang dan bercanda dengan wanita, hentikanlah segera kebiasaan itu. Pujian para wanita tersebut yang menyatakan Anda berhati bersih, pandai berbicara dan tampan, hanya akan menekan jiwa istri Anda, yang pada gilirannya akan memicu lahirnya prasangka buruk dalam dirinya. Janganlah Anda terlalu sering berbincang-bincang, memberi perhatian atau memuji salah seorang wanita di hadapan istri Anda. Kalau memang ingin berbuat baik kepada seorang janda, sebaiknya Anda lebih dulu bermusyawarah dengan istri Anda. Biarkanlah pekerjaan baik tersebut dilaksanakan langsung istri Anda. Janganlah Anda mengira semua itu akan membelenggu dan memenjarakan Anda. Tidak, Anda bukanlah tawanan. Anda juga seorang manusia berakal dan terikat janji suci pernikahan dengan istri Anda.
Karena itu, sebaiknya Anda mengalah dan menciptakan suasana sedemikian rupa dengan memanfaatkan segenap kecerdasan yang Anda miliki supaya istri Anda sembuh dari penyakit jiwanya itu. Dengannya, Anda telah berkhidmat kepada istri dan anak-anak Anda dan telah menyelamatkan mereka dari mara bahaya keputusasaan, kebingungan, dan kesedihan. Sekaligus menjauhkan diri Anda sendiri dari rongrongan penyakit jiwa, spiritual, dan fisik. Ketahuilah, kalau semua itu dilakukan, berarti Anda berpeluang menggapai keridhaan Allah. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berkata, "Janganlah kalian memusuhi wanita dengan menyiksanya, walaupun mereka mencaci dan menjatuhkan kehormatan kalian. Mereka adalah orang-orang yang tingkat intelektual dan kejiwaannya lemah. Apabila kita memerintah mereka dengan tangan besi, niscaya mereka akan menjadi orang musyrik." Salah seorang sahabatnya bertanya kepada Imam Ali, "Apa hak seorang wanita terhadap suaminya yang kalau dipenuhi merupakan suatu kebaikan?" Imam menjawab, "Mengenyangkan perut mereka, memujinya, dan kalau mereka termasuk orang bodoh, maafkanlah." Rasulullah bersabda, "Barang siapa bersabar dan tidak menganggap perilaku istrinya yang buruk, maka setiap kali dirinya bersabar, Allah akan menganugerahkan kepadanya pahala sebagaimana yang diberikannya kepada Nabi Ayub alaihi salam terhadap cobaannya, dan istrinya mendapatkan dosa setiap hari dan malamnya seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Adapun bagi Anda, wahai para wanita terhormat, Anda tentu sah-sah saja mencurigai suami telah berkhianat kepada Anda. Namun jangan sampai itu sekonyong-konyong berubah menjadi tuduhan. Sebab masalah pengkhianatan suami kepada diri Anda memerlukan bukti dan argumentasi yang kukuh. Selama Anda tidak bisa membuktikannya, selama itu pula Anda tidak dapat menuduhnya. Apakah dibolehkan mendakwa seseorang yang tidak bersalah dengan alasan yang kira-kira dan tidak didasari argumentasi yang benar? Bukankah Anda akan langsung marah kalau seseorang melontarkan tuduhan tanpa alasan dan bukti kepada Anda? Bisakah membuktikan kebohongan suami dengan menyodorkan bukti yang sangat lemah dan tidak logis? Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Rasulullah bersabda, "Dosa menuduh orang yang tidak bersalah lebih berat daripada gunung." Imam Ja'far bin Muhammad berkata, "Barang siapa menuduh seorang mukmin atau mukminat atau berkata tentang yang tidak dilakukannya, pada hari kiamat kelak akan dibangkitkan Allah dengan api sehingga keluar darinya apa yang dikatakan." Wahai wanita terhormat, singkirkanlah kebodohan, perasaan berlebih, dan keinginan untuk cepat-cepat memutuskan. Jadilah wanita cerdas. Apabila sedang diliputi kegusaran, sebaiknya Anda menyendiri barang sejenak. Lihatlah kembali dengan cermat segenap bukti tertulis dalam kertas yang Anda tulis yang menyangkut kebohongan suami Anda. Setelah itu, tulislah juga sejumlah kemungkinan sebaliknya. Jadilah hakim yang adil. Kalau Anda menjumpai bahwa bukti-bukti tersebut tidak memuaskan sehingga Anda masih meragukan kebenarannya, lakukanlah peninjauan ulang terhadapnya. Jangan sampai bukti yang sebetulnya masih samar-samar itu sekonyong-konyong Anda anggap serba jelas. Kalau Anda sampai berprasangka buruk dengan bersandar pada sejumlah dalil yang masih meragukan, niscaya kehidupan Anda sekeluarga akan menjadi getir dan serba pahit. Sebagai contoh, buatlah beberapa kemungkinan tentang keberadaan jepit rambut wanita yang tergeletak di jok belakang mobil suami Anda. 1. Mungkin jepit rambut tersebut milik kerabat atau saudara perempuan, keponakan, bibi atau sepupu suami Anda. Pada saat salah seorang di antara mereka menaiki mobil suami Anda, secara tiba-tiba dan tanpa disadari, jepit rambutnya terlepas dan jatuh ke atas jok mobil. 2. Boleh jadi jepit rambut itu milik Anda sendiri yang terjatuh beberapa waktu lalu di saat Anda bersama suami bertamasya. 3. Atau itu milik seorang teman atau kerabatnya yang naik mobil bersama istrinya dan secara tidak sengaja jepit rambut istrinya terjatuh. 4. Atau milik seorang wanita yang sebelumnya memaksa suami Anda mengantarkan dirinya ke tempat tertentu. Atau milik seseorang yang tidak menyukai Anda dan suami Anda.
Kemudian dengan sengaja meletakkan jepit rambut dalam mobil agar Anda bertengkar dengan suami. Atau milik sekretaris atau teman sekantornya, di mana tanpa disadari jepit rambutnya terlepas dan jatuh di atas jok mobil. Atau boleh jadi, dan ini kemungkinan yang paling jauh, suami Anda memiliki kekasih yang lupa mengambil jepit rambutnya yang terjatuh dalam mobil ketika dirinya pergi bersama suami Anda ke tempat tertentu. Namun, sungguh tidak masuk akal kalau Anda langsung mengambil kemungkinan terjauh ini seraya mengabaikan berbagai kemungkinan lain yang cenderung membela keberadaan suami Anda. Keterlambatan pulang suami Anda bukan berarti sebuah pengkhianatan kepada Anda. Mungkin dirinya harus kerja lembur atau berkunjung ke rumah teman atau kerabatnya. Atau juga dikarenakan dirinya harus menghadiri suatu pertemuan penting yang berkenaan dengan pekerjaan, agama, atau lainnya. Kalau seorang wanita memuji suami Anda di hadapan Anda, itu bukan bukti bahwa dirinya telah mengkhianati Anda. Kalau perilakunya buruk, orang lain pasti akan mencemooh, bukan memuji dirinya. Dengan mencurigai dan bersikap sinis terhadap pujian yang dilontarkan kepada suami Anda, sama saja dengan berharap agar suami Anda berperilaku buruk, sehingga nantinya akan dijauhi banyak orang. Begitu pula dengan perhatian yang diberikan kepada seorang janda, tidak bisa dijadikan bukti bahwa suami Anda telah mengkhianati Anda. Sebab, boleh jadi suami Anda itu memang penyayang dan memiliki karakter yang lemah lembut, serta selalu berkeinginan untuk berbuat baik hanya demi mencari dan mendapatkan ridha Allah. Ala kulli hal, janganlah Anda, wahai para istri, sampai menganggap berbagai bukti yang kebenarannya masih belum bisa dipastikan sebagai bukti kuat dan tidak diragukan lagi keabsahannya. Setiap kali Anda meragukan sesuatu, jangan langsung menggelar aksi protes, misal dengan mendiamkan suami. Tapi beritahukanlah segera suami Anda demi mengetahui hal yang sebenarnya. Katakanlah kepadanya, gerak-gerik si Fulana menjadikan saya berprasangka buruk terhadap Anda. Saya berharap Anda menjelaskan keadaan yang sebenarnya, sehingga saya tidak lagi berprasangka buruk terhadap Anda. Tatkala suami menjelaskan, Anda harus mendengarkannya dengan baik dan seksama. Kalau Anda belum puas dengan penjelasan itu, sebaiknya Anda langsung mengajukan beberapa pertanyaan tentunya dengan cara yang santun seketika itu juga, agar hati Anda tenang dan situasi menjadi terang. Kalau ditemukan perbedaan antara kenyataan dengan penjelasan suami, janganlah Anda langsung menganggapnya pembohong. Soalnya mungkin saja suami Anda melakukan kebohongan agar prasangka buruk Anda terhadapnya tidak bertambah kuat. Kalau Anda ingin menegur tindak kebohongan suami Anda itu, lakukanlah secara tidak langsung atau dengan bercanda. Mintalah kepadanya penjelasan yang benar, seraya menjauhkan diri dari perselisihan dan pertengkaran. Kalau jawabannya tidak memuaskan, janganlah Anda langsung menuduhnya pengkhianat, sebab mungkin saja ia lupa atau tidak ingin menjelaskan keadaan yang sebenar-benarnya. Anda tentu tahu, manusia itu memiliki sifat pelupa. Janganlah Anda menceritakan prasangka buruk Anda kepada orang lain. Kalau seorang musuh yang selalu iri hati terhadap Anda sampai mendengarnya, niscaya ia akan mengokohkan prasangka buruk tersebut dengan menyodorkan berbagai bukti yang dibuat-buat demi menghancurkan sendi-sendi kehidupan Anda sekeluarga. Jangan lupa Anda memusyawarahkan itu dengan orang tua Anda atau kaum kerabat, sekalipun bermusyawarah dikategorikan sebagai pekerjaan orang berakal. Kalaupun terpaksa, pilihlah teman wanita Anda yang cerdas dan berwawasan luas. Kalau segenap bukti dan argumentasi Anda tidak memadai untuk merubah kecurigaan Anda menjadi tuduhan, sementara itu juga banyak orang yang percaya bahwa suami Anda tidak berkhianat terhadap Anda. Bahkan suami Anda telah membuktikan hal tersebut dengan sejumlah argumentasi yang kukuh, maka Anda tidak diperkenankan untuk terus berprasangka buruk terhadapnya. Kalau Anda tetap melakukannya, ketahuilah Anda tengah mengidap penyakit yang kronis. Teriakan, jeritan, dan caci maki jelas tidak akan menyelesaikan persoalan. Sebaliknya malah akan kian memperparah. Janganlah Anda sampai menjatuhkan harga diri dan wibawa suami Anda dengan melakukan segenap hal memalukan itu. Tak ada hasil apapun yang Anda akan peroleh kecuali kegusaran suami yang kemudian akan menceraikan Anda, sehingga menjadikan Anda terus menyesali diri seumur hidup. Janganlah sesekali Anda berpikir untuk melakukan bunuh diri.
itu akan menggiring Anda kepada siksa abadi di hari kemudian. Bukankah termasuk kesalahan dan kebodohanan fatal apabila seseorang menghabisi nyawanya secara keji dengan cara bunuh diri? Tidakkah lebih baik persoalan hidup dihadapi dengan kesabaran, akal sehat, dan kebesaran jiwa? Kalau Anda merasa tidak sanggup menepis prasangka buruk terhadap suami Anda, ketahuilah bahwa penyebab utamanya tak lain adalah diri Anda sendiri. Mengapa Anda enggan menggunakan akal serta kecerdasan yang Anda miliki demi menguasai hati suami Anda? Kekeraskepalaan, kebodohan, dan keburukan perilaku Andalah yang menjadikannya mencari wanita selain Anda. Karenanya, mulai detik ini Anda harus mulai memikirkan cara bagaimana menguasai hati suami Anda. Menghindari perbincangan tercela. Salah satu sifat buruk yang banyak menggejala di tengah-tengah masyarakat adalah mendiskreditkan atau memburuk-burukan orang lain. Di samping substansinya memang buruk, sifat ini juga akan melahirkan berbagai keburukan lain. Umpama, prasangka buruk terhadap orang lain, kemunafikan, permusuhan, dan sebagainya. Sifat tersebut dapat melenyapkan kasih sayang serta kelembutan yang bersemayam dalam kehidupan rumah tangga. Hubungan suami istri akan menjadi dingin dan renggang karenanya. Bahkan dapat menjadi faktor penyebab terjadinya pembunuhan, kejahatan, dan berbagai tindakan kriminal lainnya. Celakanya, saking banyaknya anggota masyarakat yang memiliki sifat buruk ini, sampai-sampai nilai keburukannya kemudian hilang, bahkan kemudian berubah menjadi sebuah kelaziman. Sifat tersebut telah menjadi penghias setiap acara pertemuan atau permainan yang sering dilakukan orang-orang berakhlak buruk. Amat jarang kita jumpai suatu acara pertemuan yang kosong dari pendiskreditan orang lain. Apalagi pertemuan yang dihadiri kaum wanita, di dalamnya pasti akan penuh dengan hibah, cemoohan, dan fitnah. Umpama seorang wanita berkata, "Ketika suami Anda melintas rumah kami, tercium aroma minyak wangi wanita dari bajunya." Sementara wanita lain berkata, "Mengapa Anda mau menikahi laki-laki penjual sepatu itu?" Lainnya lagi berkata, "Sungguh malang, Anda telah menikahi seorang sopir yang selalu pergi keluar kota. Saya jamin seumur hidup Anda tidak akan pernah merasakan bahagia hidup bersamanya." Lagi-lagi wanita yang lain berkata, "Suami si Fulana bertubuh pendek, kulitnya gelap, dan tubuhnya lemah. Padahal si Fulana itu sangat cantik loh. Kenapa ya?" Demikianlah contoh-contoh obrolan buruk yang sesungguhnya dapat merusak kehidupan rumah tangga seseorang. Para wanita yang gemar mengobrol seperti itu tak lain adalah setan berwujud wanita. Mereka merupakan musuh kedamaian dan kebahagiaan. Dan wanita setan ini selalu berusaha memisahkan seorang istri dengan suaminya. Kenyataan inilah yang banyak kita jumpai di tengah-tengah masyarakat dewasa ini. Islam jelas-jelas melarang perbuatan dungu ini, sebab ia dapat memicu perselisihan, pertengkaran, serta permusuhan antar anggota keluarga. Rasulullah bersabda, "Wahai manusia sekalian yang tunduk kepada lisannya dan keimanan belum menembus dan bersemayam dalam hati. Janganlah kalian menghina kaum muslimin dan mencari-cari kesalahannya. Barang siapa suka mencari-cari kesalahan orang lain, Allah juga akan mencari-cari kesalahannya dan membongkar kesalahannya walaupun itu dalam rumahnya sendiri." Bagi sebagian wanita, faktor pendorong dilakukannya perbuatan itu adalah iri hati dan kedengkian. Sementara bagi sebagian lain bukan dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, melainkan hanya demi memuaskan jiwanya yang sedang sakit. Hal itu sekaligus menunjukkan bahwa mereka termasuk orang yang berhati keras, yang tidak pernah berharap kebaikan dari siapapun. Pembaca yang budiman, ada baiknya kita memetik hikmah dari sajian kisah berikut ini. Di depan pengadilan, seorang wanita bernama Fulanah berkata, "Lelaki bernama Fulan berusaha sekuat tenaga memisahkan saya dengan suami saya. Ia mengatakan bahwa suami saya tidak pantas untuk saya, dan sangatlah rugi orang semacam saya hidup bersama suami saya. Ia juga mengatakan bahwa suami saya tidak peduli dengan perasaan saya. Manusia kasar yang tidak terdapat sebutir pun kasih sayang dan kelembutan di hatinya. Ia menyuruh saya menuntut cerai darinya, sehingga bisa segera menikahi saya." Dikarenakan berondongan ucapan itu,
kami berdua lantas membunuh suami saya. Wahai Nyonya yang mulia, kalau Anda wanita yang cerdas dan mencintai betul keluarga serta suami Anda, niscaya tak seorang lelaki setan pun yang mampu mempengaruhi Anda. Lewat intonasinya, tentu Anda mengetahui apa maksud lelaki jahanam tersebut. Janganlah Anda bersikap polos sehingga gampang tertipu dengan penampilan. Kalau seorang lelaki berniat membicarakan keburukan suami Anda, halangilah. Jangan merasa takut dan cemas terhadap apapun. Kalau perlu, usirlah dirinya secara keras dan langsung beritahukan suami Anda tentang kelakuannya. Katakan kepadanya bahwa Anda mencintai suami Anda dan tidak akan membolehkan siapapun menghinanya. Dengan mengetahui betapa kerasnya kepribadian Anda, tentu dirinya akan berputus asa dan kemudian pergi dan tak akan pernah kembali lagi. Bersamaan dengan itu, Allah niscaya akan menganugerahkan Anda kehidupan yang semarak dengan kebahagiaan dan kesenangan. Hanya mengharap kerelaan suami. Setelah menikah, seorang wanita harus selalu berusaha menjadikan suaminya rela dan berbahagia. Baginya, kerelaan suami tentunya setelah kerelaan Allah jauh lebih utama dibandingkan seluruh kerelaan lainnya. Kalau keinginan suami dan orang tua kandungnya bertolak belakang, wajib baginya untuk tetap menaati keinginan suaminya, sekalipun itu bakal mengeruhkan hubungan dengan kedua orang tuanya. Perlu dicatat bahwa kerelaan suami terhadap dirinya merupakan sebaik-baiknya jaminan yang akan menjaga ketenangan, kasih sayang, serta kelembutan cinta di tengah-tengah keluarga. Kalau Anda berbuat sebaliknya, yaitu mematuhi keinginan kedua orang tua yang bertentangan dengan keinginan suami, niscaya fondasi bangunan keluarga Anda bakal terguncang. Para ibu yang kurang berpendidikan rata-rata banyak melakukan intervensi terhadap kehidupan keluarga anak perempuannya. Padahal sebagaimana diketahui, campur tangan dalam kehidupan pribadi suami istri tidaklah diperbolehkan. Biarkan mereka berdua yaitu suami dan istri yang menyelesaikan masalahnya sendiri. Tak jarang kita jumpai seorang ibu yang menjadikan anak perempuannya sebagai perantaraan agar keinginan dirinya diwujudkan sang menantu. Lebih aneh lagi, mereka sampai tega memaksa anak perempuannya menyakiti suaminya. Minimal dipaksa melakukan perbuatan yang berlawanan dengan keinginan suami. Lama-kelamaan, anak perempuan itu akan terbiasa bersikap keras kepala sehingga membenihkan kehancuran hidup keluarga di masa mendatang. Sebagian mertua perempuan tidak sungkan-sungkan memperlihatkan permusuhan dan kebencian terhadap menantunya. Padahal, dirinya tidak menyadari betapa berbahayanya perbuatan itu. Seorang wanita berusia 30 tahun memukuli ibunya yang berumur 50 tahun. Sebab dikarenakan ibunya lah, ia bercerai dengan suaminya. Wanita itu berkata, "Ibu saya seringkali menjatuhkan harga diri suami saya, sampai saya tak tahan lagi mendengarnya. Saya pun bertengkar dengan suami saya serta menuntut cerai kepadanya. Setelah bercerai, saya langsung menyesali perbuatan bodoh saya itu. Namun, rasa sesal ini tidaklah berarti, sebab selang 6 jam dari perceraian itu, suami saya langsung menikah dengan anak bibinya. Karena itu saya sangat marah dan kesal, dan bertekad memukuli ibu saya." Lain lagi dengan kasus seorang lelaki bernama Fulan yang telah berusia 39 tahun. Ia kabur dari rumahnya dengan meninggalkan sepucuk surat yang isinya, "Saya kabur dari rumah lantaran akhlak buruk istri saya yang benar-benar bertentangan dengan kebiasaan masyarakat pada umumnya. Yang harus bertanggung jawab atas kematian saya adalah istri saya dan ibunya." Setiap istri yang membiarkan ibunya yang dungu dan sombong terlibat dalam kehidupan pribadinya, serta patuh terhadap perintah serta pemikiran kelirunya, pasti akan merugi dan akan gagal meraih kebahagiaan serta kesenangan. Dengan begitu, bagi orang yang menginginkan kehidupan bebas, merdeka, mulia dan berbahagia, tolaklah perintah ibunya apabila ia bertentangan dengan keinginan suami. Kalau seorang istri lebih mengupayakan kerelaan ibunya dan meminggirkan kepentingan suaminya, niscaya tak lama lagi bakal pecah peperangan dan pertengkaran. Sebaliknya, seorang istri yang menolak keinginan ibunya lantaran mematuhi keinginan serta perintah suaminya
adalah seorang istri yang sanggup mengatur rumah tangganya sesuai ajaran Islam. Wanita cerdas ini akan berkata kepada ibunya, "Saya tidak akan merusak kebahagiaan hidup saya dengan memenuhi keinginan ibu." Tentu ibu mengerti bahwa kerelaan suami merupakan kerelaan Allah dan campur tangan ibu dalam urusan rumah tangga dan kehidupan saya akan menjebak diri saya dalam persoalan yang tidak saya inginkan. Saya harap ibu tidak berkata buruk tentang suami saya, tapi kalau ibu tetap melakukannya, dengan sangat terpaksa, saya akan memutuskan hubungan dengan ibu. Apabila seorang ibu berwatak egois sehingga tetap bersikeras mencampuri urusan rumah tangga anaknya, niscaya hubungan antara anak dan ibu akan terputus. Anak tersebut nekat melakukan itu lantaran ingin tetap melanjutkan kehidupannya bersama sang suami. Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik wanita yang kalian miliki adalah yang banyak memiliki anak dan penyayang, yang mulia di tengah-tengah keluarganya, yang berhias untuk suaminya, yang menjaga dirinya, yang mendengar ucapan dan menaati perintah suami. Kalau suami bersamanya, ia akan berusaha melakukan apapun yang diinginkan sang suami." Selanjutnya beliau menyatakan, "Seburuk-buruk wanita adalah yang terhina di keluarganya, yang mandul dan pendendam, yang selalu berbuat buruk, yang berhias tatkala suaminya tidak bersamanya. Sementara ketika sedang bersama suami, dirinya tidak ingin berhias, serta enggan memaafkan dan menerima kesalahan suaminya." Anjuran berhias dan membersihkan diri di rumah. Kalau berada di rumah, kebanyakan wanita enggan berhias diri dan hanya mengenakan pakaian lusuh. Lain hal jika hendak menghadiri undangan pernikahan atau jamuan makan. Di rumah sendiri, mereka sama sekali tidak mengindahkan dandanan dan kebersihan dirinya. Sehari-hari mereka hanya mengenakan pakaian serba kotor dengan rambut acak-acakan dan wajah kusut lantaran tak berbedak. Sekalipun mereka mengerti bahwa ketika diam di rumah, dirinya harus bersih dan segar agar sang suami merasa nikmat ketika menatapnya. Seorang istri yang pintar selalu membersihkan dan menghias dirinya untuk sang suami. Tujuannya agar suaminya itu menjadi senang dan tidak sampai melirik wanita penggoda di luar rumah yang memang menghias diri untuk memikat hati lelaki yang ini merupakan pemicu terjadinya kerusakan sosial. Rasulullah bersabda, "Wanita yang memakai minyak wangi kemudian keluar dari rumahnya akan dilaknat sampai dirinya kembali ke rumah." Nyonya yang terhormat, menguasai hati laki-laki tidaklah mudah. Jangan sampai Anda beranggapan bahwa semua itu tak perlu dilakukan lantaran suami Anda benar-benar mencintai diri Anda. Ketahuilah, suami Anda akan senang kalau menjumpai Anda dalam keadaan bersih, rapi, cantik dan segar. Apabila Anda tidak memenuhi keinginannya, niscaya ia akan mencari pemenuhan keinginan tersebut di luar rumah. Matanya akan jalang mencari-cari wanita bersih dan cantik. Kalau sudah begitu, niscaya hubungan Anda dengannya akan berubah menjadi dingin dan terasa hambar. Seorang laki-laki menulis sepucuk surat. "Seandainya kalian melihat istri saya dalam rumah, niscaya kalian tidak akan dapat membedakannya dengan pembantu. Sudah berkali-kali saya menyuruhnya mengenakan pakaian layak sebagaimana yang dikenakannya untuk pergi ke resepsi pernikahan. Saya juga memintanya untuk tidak lagi memakai pakaian lusuh serta rok lebar yang membosankan itu. Saya sering mengatakan kepadanya, 'Kekasihku, sebaiknya engkau mengenakan pakaian bagus untukku setiap hari.' Ia menjawab, 'Aku tidak ingin melakukannya di hadapanmu, karena engkau adalah suamiku, dan saya tidak malu terhadap dirimu. Kalau aku berdandan seperti ini di kantor, tentu aku akan mati lantaran rasa malu.'" Memang benar kalau Anda katakan bahwa berdandan atau berhias diri tidak diperlukan pada saat Anda mengerjakan pekerjaan rumah, seperti memasak, menyapu dan sejenisnya. Namun di samping itu, Anda juga tentu mengetahui nilai serta manfaat berdandan. Karenanya, kenakanlah pakaian khusus di saat Anda melakukan pekerjaan rumah tangga. Dan tatkala suami Anda akan pulang dari kantornya, segera lepaskan pakaian kerja tersebut. Bersihkan badan dan sisir rambut Anda, sehingga pada saat menanti kedatangannya, diri Anda sudah bersih dan rapi.
Imam Muhammad bin Ali Al-Bagir berkata, di antara hak lelaki terhadap perempuan adalah memakai minyak wangi dan berhias untuknya, serta mengenakan pakaian terbaik yang dimilikinya di setiap saat. Imam Ja'far bin Muhammad Asy-Syadiq berkata, tak pantas seorang wanita meliburkan dirinya, walaupun dengan mengenakan kalung di lehernya, tak pantas dirinya tidak menggunakan wewarnaan di tangannya, walaupun hanya dengan daun inai atau pacar Cina, sekalipun dirinya sudah berusia lanjut. Menjadi ibu dari suami. Setiap insan yang tengah dilanda musibah pasti memerlukan seseorang yang bisa menghibur dan menenangkan hatinya. Kadangkala, seorang lelaki tak ubahnya anak kecil yang menyenangi orang yang mengasihi dan bersikap lemah lembut terhadapnya. Terlebih di saat dirinya tengah didera musibah tertentu. Dalam keadaan demikian, dirinya amat memerlukan seorang pendamping yang lemah lembut dan penuh cinta kasih. Ketika menikah, seorang lelaki tentu berharap agar teman hidupnya mengasihi dirinya sebagaimana ibu kandung sendiri. Wahai Nyonya yang mulia, apabila suami Anda sedang sakit, curahkanlah kasih sayang Anda kepadanya lebih dari yang sudah-sudah. Tunjukkanlah perhatian Anda dan siapkanlah segala sesuatu untuknya sehingga menjadikannya tenang. Perintahkanlah anak-anak untuk tidak berbuat gaduh, serta siapkanlah hidangan khusus yang biasanya diperlukan orang sakit. Apabila suami Anda tidak dapat tidur di malam hari dikarenakan rasa sakit yang dideritanya, usahakanlah untuk tetap terjaga bersamanya. Perlihatkanlah kesedihan dan kesusahan Anda terhadap penyakitnya. Dengan itu, Anda telah menandakan kesetiaan dan kecintaan yang sungguh-sungguh kepadanya. Rasulullah bersabda, jihadnya seorang perempuan adalah bertabaul dengan baik.